selamat sore. Apa kabar Moms? Semoga selalu sehat dan semangat terus. Hari ini kembali lagi bersama saya Prameswari Sugiri, Chief of Kumparan Mom di episode kedua dari program Kelas Cerdas. Temanya seru banget, insightful banget, terutama buat moms yang atau ayah ibu yang sedang menunggu kelahiran sang buah hatinya. Nah, momen-momen persalinan, nah itu pengen bikin deg-degan ya. Makanya pantengin terus, jangan skip sampai 40 menit ke depan di program Kelas Cerdas Kumparan Mom yang kedua. Tapi Kak, sebelumnya aku mau infoin lagi deh sebelum kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya program Kelas Cerdas itu apa sih? Kan mungkin ada yang baru masuk, baru join di Kelas Cerdas kali ini, bulan lalu nggak ikutan. Nah jadi aku jelasin dulu. Program Kelas Cerdas adalah program reguler Kumparan Mom yang ingin mengajak komunitas Kumparan Mom untuk membahas berbagai isu relevan seputar parenting dan motherhood. Tentunya dengan ada pembicara atau bintang tamu yang bisa kasih kita banyak insight. Dan pasti nggak lepas dari semangatnya Kumparan Mom, semangat ibu pasti bisa. Nah, Kelas Cerdas itu akan hadir setiap bulan tanggal 20. Ya, Kelas Cerdas akan ada setiap bulan setiap tanggal 20. Nah, kalau ada Kelas Cerdas yang menarik itu di akhir acara, abis ngobrol-ngobrol, kita juga akan ada kocokan arisan atau pengumuman pemenang dari arisan Kumparan Mom. Arisan apa sih maksudnya arisan bulanannya? Itu arisan yang sudah diselenggarakan di Instagramnya Kumparan Mom. Untuk yang udah ikutan di arisan Kumparan Mom bulan Maret, makanya jangan sampai nggak ngikutin sampai akhir Kelas Cerdas kali ini, karena nanti nih di akhir acara kita akan kocok siapa yang keluar namanya, dan yang keluar namanya boleh pilih sendiri salah satu dari 3 hadiah yang tersedia. Ada apa aja 3 hadiah itu? Ada 1 baby box kreatif, 1 unit bouncer baby, dan juga ada yang paling saya suka, voucher belanja online senilai Rp1.000.000. Jadi beneran deh, tungguin terus sampai akhir, jangan sampai nggak ikutan pas kocokan arisannya dan juga ngobrol-ngobrolnya. Satu lagi, selain kocokan arisan, coba gabung deh sekarang juga yang belum gabung di komunitas teman Kumparan Mom, di grup komunitas teman Kumparan Mom. Kenapa? Soalnya selain dapat info-info terkini tentang dunia parenting dan motherhood, kalau ikutan grupnya teman komunitas teman Kumparan Mom, itu juga bakal ada giveaway, banyak giveaway. Gimana cara gabungnya? Tinggal klik, tadi ada di sini deh kalau nggak salah ya. Ada sudah tim Kumparan Mom sudah pin di bawah ini linknya, langsung gabung ke grupnya Kumparan Mom. Nah nanti sehabis kita ngobrol-ngobrol ini di grup teman Kumparan Mom juga akan bagi-bagi hadiah saldo digital sejumlah 200.000 untuk 2 pemenang. Tinggal jawab pertanyaan seputar obrolan kali ini. Makanya langsung gabung sekarang juga untuk yang belum gabung di grup teman Kumparan Mom yang tadi sudah ada linknya. Nah sekarang seperti yang tadi sudah saya bilang, kita tuh bakal ngobrol hal yang relevan banget sama calon ayah dan calon ibu. Soalnya yang namanya nunggu masa-masa persalinan, udah masuk HPL, udah masuk trimester ketiga, itu kan ada deg-degannya, ada takutnya, ada senengnya juga. Pokoknya tuh kayak ini momen yang aduh penting banget baik calon ayah maupun calon ibu. Apalagi sekarang lagi pandemi. Kalau misalnya momen yang menjelang persalinan aja udah bikin tegang, apalagi kalau mempersiapkan persalinan di tengah pandemi itu pasti perasaannya gimana ya, ada macam-macam persiapannya apa aja. Mungkin juga timbul pertanyaan nih, kita udah siap belum sih? Kita udah cukup kompak belum sih untuk menghadapi ini? Nah, tapi jangan khawatir. Semua itu akan kita bahas tuntas hari ini di Kelas Cerdas Kumparan Mom bersama pasangan yang baru saja dikaruniai buah hati setelah nunggu lama banget. Mereka nunggu cukup lama, akhirnya dapat anak yang lucu banget. Anaknya paling suka saya tongkrongin banget update-nya di Instagram. Pasangan Rianti Cartwright dan Cas Alfonso untuk gabung di Kelas Cerdas kita ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, gabung. Halo Rianti, Cas. Udah gabung belum ya? Belum nih, kayaknya mereka belum gabung. Hai Mbak Ines, how Rianti, are you? Cas. Hai, Seger selamat banget. Sore yang mendung. Iya, Tapi mendung, seru. tapi kita nggak mendung dong Rianti. Enggak dong, kita ceria semangatnya terus, always. Kita semangatnya semangat Kumparan Mom, semangat ibu pasti bisa. Jadi Benar, mau benar, mendung benar. atau enggak,
ibu pasti bisa. Terus, Sorry ya yes. Kas, ayah juga pasti bisa ya Kas. Iya. Yes. Ayah dan ibu bisa. Oke, One aku day at a time. karena udah ngeliat ayahnya dan ibunya sudah semangat banget walaupun sore ini mendung, tapi belum kelihatan Kararosnya. Aku Yes. hashtag tim Kararos. Aku terakhir Oh, lihat thank Kararos you. lagi bangun tidur Ini di tempat tidur. Tami-tami tengkorak. lucu banget. Selucu Iya, itu. dia udah mulai nungging-nungging, lucu banget. Kayaknya bentar lagi merangkak deh. Gak kerasa, sekarang udah hampir 8 bulan ya. Time flies so fast. Udah 8 Iya. bulan ya. Udah mau Aduh. 8 Bentar bulan lagi. nanti tanggal 25. 5 hari lagi. Berarti udah tapi walaupun udah 8 bulan pasti masa-masa persalinannya Kara itu tetap jadi momen yang diingat sampai sekarang ya Rianti sama Oh, Kas ya. tidak terlupakan ya, 19 jam masa pandemi. Iya, nunggunya 10 tahun, tiba-tiba hamil, tiba-tiba pandemi. Terus harus melahirkan di masa pandemi dengan semua udah kayak astronot kan, full APD. Terus sih bayangan aku bakal kayak gimana, ternyata persalinannya kayak gimana, ya kita harus jalanin aja. Tapi kita sangat bersyukur. Kayak everything's okay sampai sekarang. Alhamdulillah. Kita Iya. bakal bahas lagi lebih banyak karena ini banyak banget yang udah join dan pengen banget tahu cerita lebih lengkap tentang apa yang Rianti dan Kas alamin waktu persalinannya Kara ya. Nah, Yes, sekarang thank makanya you. buat penonton di rumah, ini udah ada Rianti sama Kas di sini. Jadi, kalau yang punya pertanyaan, pengen tahu apa, langsung ketik aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti beberapa pertanyaan terpilih akan langsung dibahas, langsung dijawab sama Rianti atau Kas di sini atau dua-duanya. Yes, Nah, kalau pasti. gitu, Siap. sementara semua komunitas Kumparan Mam ikut nulis pertanyaan nih, lagi pada seru ikut pertanyaan. Kalau gitu aku boleh nanya duluan ya, karena aku Boleh tanya dong. duluan. Nah, tadi kan udah dibilangin nunggunya 10 tahun. Yes. Terus itu pasti deg-degannya udah nunggu 10 tahun, ternyata persalinannya alhamdulillah, tapi harus dihadapi pas lagi pandemi. Itu kan pasti Betul. nggak mudah ya. Pasti kita ada kekhawatiran, pasti ada ada term and condition yang beda Of sama course. persalinan yang biasa. Dan banyak sekali komunitas Kumparan Mam yang juga lagi menghadapi ini nih Rianti sama Yes, Kas, banget. mungkin lagi hamil sekarang. Makanya aku pengen tahu waktu menghadapi persalinannya Kara itu sebetulnya persiapan apa aja sih yang Rianti dan Kas lakukan, dukungan-dukungan seperti apa aja baik dari Rianti maupun Kas yang disepakati. Pokoknya jadi tuh gimana nyiapin persalinan di tengah pandemi ini? Ya, oke, thank you Mbak Imes. Jadi sebetulnya yang bikin deg-degan adalah kita tuh we don't know what to expect. Itu kan yang bikin deg-degan, first time parents. Terus kita tuh bayangan persalinan itu seperti apa? We really don't know what's going to go on, right? Oleh karena itu kita itu dia Kararos. Kita ikutan kelas, jadi kita ikutan online class namanya Birth Journey Preparation, dan itu sangat membantu. Sorry, aku biar headspace-nya kelihatan. Iya, jadi kita ikutan online class yang it was really good for us ya. Iya. Ikutnya berdua, bukan cuma Rianti berdua. aja. Okay. Oh iya, enggak harus. Dan itu sih salah satu yang beda dari pandemi ini ya. Semuanya kan harus online. Yeah. Kita juga nggak mau take the risk untuk keluar-keluar karena Rianti lagi hamil. Jadi apapun yang kita harus kerjain udah harus dilakukan online. Betul. Untungnya ada ya. Ada kita ikutan dari Birth I'm With You, dan ternyata peran ayah itu sangat penting sekali. Jadi kita bikin we made a birth Plan. A birth plan, terus persiapannya apa aja kita jadi tahu. Terus Kas juga baca buku persiapan catatan ayah ASI. Jadi ternyata peran Kas itu sangat-sangat penting. So it was good. Jadi bikin kita tenang. Birth-plan-nya dibikin bersama, biasanya dibikin berdua ya birth-plan-nya ini berarti ya. Oke. Betul banget. Jadi pertama ikut kelas, tapi ikut kelasnya berdua. Itu harus kompak ya. Kalau ikut kelasnya sendiri nggak ngaruh ya. Terus plan-nya juga harus berdua, disepakati sebenarnya, berdua. Iya, disepakati berdua. Karena saya ngikutin apa yang istri saya mau aja. Dan saya harus menjadi jubir, juru bicara
di saat itu kan, karena dia Soalnya nggak akan bisa waktu persalinan kan bikin. kita pasti fokusnya kontraksi, terus keadaan di situ. Benar. Jadi sebelum persalinan, aku sama Cass sepakat dulu, oke, Rianti maunya seperti apa? Misalnya, aku ingin persalinan per vaginam, kalau bisa, gitu kan? Oke. Dari awal, jadi aku komunikasikan sama Cass, aku komunikasikan sama dokter, terus suasana di rumah sakit. Pertama, mau di rumah sakit atau di rumah? Kalau aku pribadi kan lebih tenang di rumah sakit. Ada juga kan yang Oke. ingin home birth atau water birth. Iya. Kalau aku pengen di rumah sakit. Terus kemudian environment-nya mau seperti apa? Apakah sampai itu spesifik banget gitu. Jadi misalnya lighting-nya mau redup, Iya. terus mau Sedetail ada itu ya. sedetail itu, mau ada aromaterapi, mau ada musik seperti apa. Terus Cass tuh detail banget. Jadi dia sampai bikin like a playlist, a birthing playlist buat aku Di Spotify. Oh my God. di Enggak, Spotify. karena menurut saya kan memang Rianti mau suasana yang relax. So jadi Ya. saya pun juga harus kasih music yang relax biar dia bisa gimana ya, nggak panik, nggak. Music is very important Yeah. kalau di masa apa namanya Yang getir. So, jadi Bukan karena apapun yang DJ ya, bukan karena ibu memilih DJ. tapi itu akan membantu menenangkan sampai suatu titik. Yes. Nggak bisa menenangkan lagi. Benar. Terus makanan favorit aku apa? Jadi Cass udah harus siap. Jadi sebetulnya yang lebih sibuk itu Cass. Terus kita diajarin misalnya kalau pembukaan kayak misalnya tahap ini tuh akan seperti ini, rasanya seperti itu. Terus kita bawa yoga ball dan lain-lain. Jadi semuanya dijelaskan secara detail. Jadi kita juga bikin birth plan yang detail. Tapi harus juga ada misalnya ada birth plan A, ada contingency plan-nya juga. Jadi kalau misalnya Plannya ini ada enggak, dua juga? iya, Ada cadangan dua, juga? tapi ada empat misalnya kalau ABCD. tiba-tiba harus sesar itu gimana. Terus spesifik banget sampai kalau Rianti mau nggak kalau harus pakai epidural. Terus misalnya saat babynya lahir mau nggak IMD atau berapa lama IMD-nya dan itu yang harus Cass komunikasikan ke ini orang-orang medis di sekitar aku. Gitu. Karena kalau Tadi itu dipikirin menarik pas banget. dipikirin pas saat birthing nggak mungkin tahu kita apa Benar. yang kita mau. Iya. Kita soalnya kan Tapi itu blank sering banget. terjadi kayak gitu ya. Jadi berarti udah dibayangin banget proses persalinannya dari mulai ibaratnya dari mulai berangkat ke rumah sakit sampai tadi sampai IMD itu kan berarti setelah persalinan itu aja udah dibayangin banget. Dan tadi aku suka banget pas Cass bilang nggak mungkin Rianti udah nggak bisa ngapa-ngapain pasti fokus. Jadi suami yang jadi jubirnya yang memastikan rencana yang telah disepakati itu terjadi terlaksana. Benar, karena kita pada saat itu kan udah nggak bisa ngomong, fokusnya kan udah Betul, di kontraksi. Aduh boro-boro deh. Ya kan, maksudnya Mbak Imes tahu kan, jadi udah in-pain, udah panik, udah segala macam. Jadi peran suami itu sangat-sangat penting. Dan even though kan kalau baby udah datang gitu kan, harus kayaknya pengen nimbrung. Kalau baby udah ada kan, kita udah nggak sempet lagi untuk misalnya komunikasi tentang bagi-bagi tugas. Jadi dari awal, jadi kita harus benar-benar mempergunakan masa kehamilan itu untuk masa komunikasi. Jadi kayak jadi kayak misalnya gini, Cass tuh agak kayak untuk changing diaper tuh dia agak takut gitu kan. Jadi ya udah dari awal bilang nggak apa-apa, aku yang ganti popok gitu kan. Tapi kamu nanti ikut bangun ya untuk sendawain bayi kayak gitu. Terus misalnya mandiin baby, kasih aku nggak apa-apa mandiin baby, no problem. Nah ini kamu ikutan dari aku tadi. Sebagai hostnya juga fokus teralih. Ada idolaku datang. Hai, itu ada Aunty Imes. Hai Aunty. Ini karena Cass sudah kembali. Karena Cass udah kembali, aku sekarang nanya sama Cass deh kalau gitu. Pada saat persalinannya nih Cass, tadi kan keren banget karena sudah bikin birth plan yang disepakati bersama. Tapi pada saat persalinannya 19 jam itu aku ngerasainnya, aduh udah nggak tahu mikir gimana, energi udah habis, tense banget, capek banget segala macam. Sebetulnya di masa-masa seperti itu apa sih yang saling menguatkannya tuh gimana sih supaya bisa tetap melahirkan normal? Padahal kan udah sempat ada rencana sesar juga ya karena udah selama itu. Gitu. Nah itu tuh sebetulnya
pada saat percaya itu, apakah rencananya tetap berjalan, apakah saling menguatkannya, apakah pasangin lagu, kayaknya playlistnya tuh berapa menit, Iya, 19 jam udah keulang berapa benar benar. Itu Benar. udah berapa Sebentar, ngulang. saya kasih lagi bentar ya. jadi kira-kira Dikasih seperti dulu apa sama tuh? opungnya. Oke, Untung boleh. ada opungnya nih. Mungkin Aduh, masa-masa pandemi tuh ternyata Opung adalah sangat-sangat. penyelamat Benar, ya. Iya, benar sekali penyelamat. karena 19 jam nggak ada yang expect that kan. Jadi Betul. benar-benar plan kita tuh kayak itu playlist paling cuma 2 jam. Betul. Jadi Itu diulang-ulang berulang-ulang sampai hafal ya dari jam liriknya. 12 pagi Kita ya. dari Midnight midnight sampai baru sampai jam lahir besoknya 7 jam malam, 6.50. 6.50 malam. So jadi dari yang pas butuh itu dari midnight ke jam 6 lah. Itu tuh saya pasang terus dan gimana ya, contractions-nya tuh kayaknya lebih besar daripada yang Yang like, kita Iya, juga dan lama gitu. lama banget. And I felt so sorry karena mau music apapun meskipun tenang juga, the pain sometimes is is unbearable. unbearable. Dan saya sih kasihan aja sih pas during those 6 hours, 7 hours. Kok saya sempat nanya ke diri sendiri, kenapa kayak gini ya? Kok kayaknya sebenarnya kayaknya nggak seperti ini deh. Kayaknya nggak Apa yang seharusnya. dilakukan? Apa yang Kas lakukan terus pas lagi kayak gitu udah At that mati moment, gaya nih, mati gaya. Ya, at that moment dia nggak bisa, bukannya nggak mikir apa yang saya harus lakukan, tapi benar-benar ya being in the moment aja. Setiap Being kali in the moment. contraction-nya datang setiap Gelombang setiap itu 30 detik atau 1 menit, and then berapa? udah lupa. 1 menit istirahat, itu berulang-ulang sampai Iya. jam 6 pagi. Can you imagine ya, kita saya duduk di sofa hampir ketiduran setiap kali contraction, saya pegang tangannya. Aku langsung teriak. Jadi ada Cass, ada Mbak Imu juga kan, dula kami. Terus jadi kalau kontraksi udah datang, karena mungkin aku terpaksa diinduksi kan, jadi ya lumayan gelombangnya tuh wah intens banget. Jadi aku selalu teriak kayak abang kayak gitu. Terus kita pegang tangan aja. Yang jagain juga capek ya, pasti betul. Dolanya sama Kas juga Betul. capek juga. Mau tidur juga kan nggak mungkin. Tapi kan kita juga cuman bisa berharap ya udah bentar lagi. Tapi nobody expected 19 jam kan, nggak ada yang kira itu akan 19 jam. Makanya saya bilang ya udah moment by moment sampai akhirnya ya harapannya itu juga bukan di titik akhirnya, tapi ya di momen ini aja dulu gitu. Ini momen kita bisa bertahan. Nah itu poin yang penting adalah jadi kita udah punya plan saya A B C D, tapi pada akhirnya kita harus lepaskan, kita harus berserah sama Tuhan, just be in that moment and just try to focus. Gimana caranya kita bisa betul, dukungan Kas tuh buat aku sih luar biasa, karena kan mama nggak bisa datang karena pandemi, jadi cuma ada Kas sama Mbak Imo, kita berdua aja. Dan itu benar-benar kayak we just locked eyes. Setiap kali kontraksi tuh kita pegang tangan and Kas langsung bilang look at me, breathe. Karena kalau pada akhirnya itu yang sebelum yang 2 jam sebelum pembukaan Ila. Jadi mungkin kita harus cerita. Jadi ceritanya gini, aku tuh pecah ketuban dini jam 11 malam, jadi midnight. Jadi semua rencana untuk bouncing di yoga ball itu semua buyar. Untuk ada birthing dance apa segala macam itu buyar. Karena kalau ketuban sudah pecah kan aku harus berbaring aja gitu. Jadi dari tanggal 24 Juli aku berbaring tuh semalaman. Oh my God. Sampai dan kontraksi kan makin intens. Tapi jam 12 siang besoknya tuh masih pembukaan 3. Aduh, jadi sangat lamban slow. Ya ininya. Nah ini rahasia Tuhan ya, kenapa harus seperti itu? I have no idea. Tapi ini sebetulnya it's not nggak common ya. Ini rare. Jadi jangan takut ya. Jangan takut, ini tuh jarang terjadi. Yang seperti aku tuh jarang terjadi. Dan sampai sekarang aku nggak menyesal melahirkan per vaginam gitu. I would do that again. Terus jadi kayak udah pembukaan itu sangat slow, jam 3 sore aku udah nggak tahan kan, karena harus diinduksi.
Dan induksi itu membuat kontraksi lebih intens gitu. Terus jujur aku udah give up, aku udah teriak kayak sesar, aku mau disesar gitu. No, pertama Udah lupa aku ya plannya. epidural gitu kan, aku bilang kan tadi aku gak mau epidural. Epidural, aku udah teriak. Terus tiba-tiba dokternya, asistennya bilang, ibu maaf karena masa pandemi tidak bisa pakai epidural gitu kan. Oh, oke. Terus aku bilang, Aku juga baru aku tahu mau jadi kalau masa disesar. pandemi nggak boleh Iya, kalau epidural. lahir per vagina waktu itu. Adanya Oke. Ila. Nah, terus aku langsung teriak dong, sesar, aku mau disesar gitu kan. Terus aku langsung bilang, Aduh, aku maaf loh ketawa ya. Padahal pada saat itu pasti itu aduh, pokoknya aku udah teriak. Terus aku bilang sama Cass, pokoknya you figure it out. Aku bilang, you figure it out. Ini sakit, you figure it out. Terus dia kayak, gimana ya ini figure it out-nya gitu kan. Terus tiba-tiba ada lagi dokter bilang, oke, kita ada namanya ILA. Jadi dia semacam epidural tapi hanya bertahan 3 jam kalau nggak salah. Jadi kamu harus nunggu nih 2 jam sampai pembukaan 7 atau 8 baru bisa pakai ILA ini. Jadi itu mungkin 2 jam terberat ya dalam hidup aku gitu untuk aku ya. Tapi ternyata kayak so many moms have done this forever gitu kan. Tapi buat aku itu lumayan terberat dan aku cuman bisa handle karena ada Cass. Dan di situ nggak tahu kenapa I said like I thought to myself, ini udah nggak tahan banget. If you can imagine orang yang nggak tahan lagi sakitnya, when they close their eyes or look away, mereka jadi kayak focus on the pain kan. So jadi di saat itu I said pegang keras-keras, tapi look at me. I was like nggak tahu dari mana tiba-tiba look at me, get energy from me, from my eyes. Jadi jangan tutup mata, bener-bener fokus, tapi kayak get energy from me. And then 2 jam itu lumayan berhasil iya, sih, Mbak Imu juga bilang, wah kayaknya kalian udah dapet nih gitu kan. Karena saya fokus kayak gimana istri saya bisa dapet, because ini udah jam 3 sore. Dari jam 12 malam dia kecapean, so udah nggak ada energi lagi, sedangkan I'm still strong. So jadi di situ menurut saya itu bukan physical strength lagi, tapi kayak gimana ya, mental spiritual, support, emotional support. Jadi just look at me, fokus aja, dan energy from me. kompak berdua sebagai tim ya, tim gitu. Kita benar cuma berdua banget nih gitu. Benar, dan itu kerasa bahwa kita tuh benar-benar berdua in this moment. Tapi setelah Kara lahir, timnya masih berlangsung kekompakan ini Nah, tadi. jadi dramanya belum selesai. Jadi, thank God, Kara Rose lahir jam 6.50. Soalnya kalau jam 7 belum lahir, itu udah harus disesar. Jadi 6.50 Kara Rose lahir, tapi memang karena mungkin kecapean juga, jadi nggak nangis. Kara Rose nggak nangis. Jadi pas ditaruh di dada aku, langsung I didn't really know what was going on. Tiba-tiba langsung diambil karena harus ke NICU, NICU kan. Dan di situ mungkin karena aku udah capek, udah nggak tahu what's going on. Ini peran Cass juga untuk tetap tenang, untuk tetap in control of the situation. Dan ternyata Kara Rose kan harus di NICU selama seminggu. Dan itu benar-benar kayak, bagi seorang ibu baru melahirkan, terus anaknya masih harus diobservasi, masih harus diobatin. Itu buat aku sangat-sangat sulit, dan itu kembali lagi peran Cass sangat membantu karena dia yang emosinya stabil. Dan dia tuh membantu aku untuk tetap tenang, supaya misalnya ASI-nya juga keluar, kan aku harus pumping, terus aku turunkan ke NICU untuk DBF. Jadi peran suami tuh bener-bener deh, penting banget, ternyata sangat penting. Dan kalau suami tenang, suami bikin kita happy, ya mudah-mudahan semuanya jadi lebih lancar. Oke, aku seneng banget dengernya, nggak ngebayangin ternyata walaupun dramanya wow ya, bahkan tadi Rianti bilang nih sebenarnya ini langka, cukup nggak terjadi pada ibu lain. Tapi ternyata kekompakan suami istri ini yang kekompakan calon ayah dan calon ibu ini yang sangat penting banget gitu, yang benar-benar sangat jadi modal banget untuk supaya bisa melalui drama apapun yang tadi Rianti bilang di awal, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi, oke? Tapi sekarang aku jadi penasaran, pengen ngajakin Rianti sama Cass main couple games nih. Jadi caranya kita akan main kayak gini. Aku akan bacain pertanyaan.
abis selesai membaca pertanyaan, aku akan hitung 1, 2, 3, baru nanti jawabnya barengan. Oke. Ini kita nggak baca loh, kita nggak Enggak, baca enggak. pertanyaan. Oh iya. Sebenarnya kalau dibaca skripnya pun pasti udah berubah karena Yes, aku baru yes. ganti. Oh, oke, good. Kita siap ya? Kita siap ya? Oke. Oke. Waduh. Tidak bisa call a friend, tidak bisa minta bantuan ke arah Oke. begini. Oh, Oke. oke. Ya. Pertanyaan pertama, apa makanan terakhir yang Rianti makan sebelum persalinan 19 jam itu? 1, 2, 3. Miyachi ya? Oh, ikan. Ikan. Oke, apa jadi Rianti makan Nggak apa suka terakhir? ikan. Iya. Mungkin karena mungkin dia yang makan sebenarnya. Berarti kebetulan Lagi apa? lapar, lagi pengen ikan. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Yes. Setelah baby Kara lahir, setelah Kara Ros lahir, hal pertama atau apa yang pertama Kas ucapkan ke Rianti? 1, 2, 3. Is she okay? Ya. Gitu saja. Dia udah blank. Oke. Oke, udah ngerti. Gue Is she udah okay? melupakan itu Is she kayaknya okay? lupa. Oke, Okay, is she berarti okay? is she okay? Is she okay? Is she Yeah, is Aduh, she itu benar-benar Iya, you're right. Ya. perasaan ibu banget ya. Udah Iya, 19 jam berjuang, yang pertama dipikirin pengen tahu anaknya itu Butetnya. baik-baik saja. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Yes. Ini tadi sebetulnya pertanyaan ketiganya adalah menjelang persalinan, begitu yang udah benar-benar detik-detiknya banget gitu ya, udah dokter bilang bukaannya udah lengkap atau Yes. apa, Iya, akhirnya nih di ujung dari 19 jam ini gitu ya. Oke, itu perasaan apa yang dirasakan oleh Rianti dan Kak? 1, 2, 3. Bahagia. Lega dan bahagia. Oh, bahagia. sih. Bahagia. I almost Ya, said bahagia bahagia. Iya, dong. of course. Oke, terus kalau menurutku satu lagi, berarti ini pertanyaan terakhir. Yes. Sebutkan satu kata yang menurut kalian, karena tadi udah ceritanya udah heboh banget, satu kata yang bisa menggambarkan momen-momen persalinan Kara Ros. 1, 2, 3. Intense. Unforgettable. Intens. Unforgettable. Kata ayah Unforgettable. unforgettable. Sementara In every way. ibunya In every way. Itu masuk nggak lagu itu dalam playlist? Aduh, iya Enggak, banget. enggak. Aduh, ini aku pengen tepuk tangan dulu buat Rianti sama Kas. Ini seru Thank banget. you to all moms. Aduh, seru Yes. banget couplesnya Yes, all ngobrolnya. moms are And amazing. dads, All yeah. women and dads. Betul. yeah. Tapi sedari tadi kita ngobrol, ini sebenarnya udah banyak banget nih yang pertanyaan juga. Aku bacain juga ya pertanyaan dari komunitas Kumparan Mam. Yes. Pertanyaan pertama ada dari akun Instagram Setiara PD. Pertanyaannya adalah, apa sih kekhawatiran terbesar saat lahiran? Dan bagaimana tipsnya mengatasi kekhawatiran itu? Kekhawatiran mungkin babynya kenapa-napa, itu buat aku sih. Ya, itu that's my biggest fear. Buat aku itu sih, ya paling itu yang bikin deg-degan kan ketidaktahuan kan, we don't know gitu kan. Jadi itulah kenapa kita mencoba mengedukasi diri kita sendiri tentang persalinan itu seperti apa, terus yang buat apa yang bikin baby safe itu apa gitu. Oke. Itu sih buat aku. Iya. Makanya begitu Kara Ros lahir, yang pertama ditanya langsung, is she okay? Is she Gitu ya. okay? Yes. Oke, kita lanjut kalau gitu pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua ada dari @Mulyana Rizka. As a new mom, apakah ada hal yang membuat dirasakan kayak Rianti tuh struggling banget gitu? Apa sih selama 8 bulan ini sebagai new mom yang berasa struggling banget tuh apa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Banyak sih, setiap fase pasti membuat kita tuh agak struggling dari mengasihi, terus sekarang MPASI gitu. Dan cara aku mengatasinya, aku curhat sama moms lain, dan ternyata memang nggak ada right or wrong way. Jadi setiap moms tuh punya caranya sendiri, dan kita harus percaya diri bahwa cara kita adalah yang terbaik buat anak kita. Benar. Jadi walaupun bertanya biarpun ngobrol sama ibu yang lain, tetap aja akhirnya yang jadi keputusan kita itu ya udah itu gitu ya Rianti ya. Jadi kita serap informasinya, terus kita pakai insting kita sendiri.
Itu berarti Rianti Kalau aku sih ya. semangatnya sama banget sama kumparan mam ya. Iya. Semangat ibu pasti bisa pokoknya. Yes, then it's Oke. okay to be weak gitu. Kalau kita kadang-kadang Iya. ngerasa oh it's too much, ini apa Mm-mm. kita stres, itu sangat-sangat wajar dan sangat normal menurut aku. Karena emang Mm-mm. ternyata motherhood itu sangat tidak mudah gitu. Dan Iya. it's amazing. Aku kira kan syuting sinetron udah paling capek, ternyata nggak ada bandingannya dengan being a mom. Ini journey yang luar biasa banget, pengalaman yang luar biasa banget. Oke, ini mungkin ada pertanyaan ketiga atau aku langsung aja kita lanjut lagi ya. Ini Yes. mungkin aku coba wrap up dulu, kita rangkum dulu. Jadi tadi tuh menarik banget yang pertama kali disiapkan banget adalah harus birth plan itu harus dibikin sama-sama, harus disepakati sama-sama gitu ya antara calon betul. ayah dan calon ibu, dan dibayangkan itu benar-benar nggak cuma pengen normal atau pengen sesar gitu, nggak cuma gitu, benar-benar dari setiap tahapnya, lampunya gimana apa disepakati sedetil mungkin, tapi juga nggak berarti cuma itu satu, karena bisa jadi ada A, B, C, D, jangan-jangan sampai Z. Nah, tapi kalau udah bikin birth plan kayak gitu, harus tetap kompak pada saat persalinannya, nggak tahu drama apa, tantangan apa yang akan dihadapi. Tadi Kas bilang bahwa ya udah hadapi berdua that moment gitu, nggak usah lagi dipikirin lagi. Yes. Yang Lepaskan. ujungnya apa, rencananya apa, lepaskan. Yang penting that moment jadi tim yang kompak, saling dukung, saling menguatkan gitu. Karena yang pasti kita juga perlu banget itu. Terus tadi yang ketiga, masalah kekhawatiran ya yang paling difokusin pasti kekhawatiran terhadap si anak ini ya gitu. Tapi jadi kalau misalnya takut, ya itu mungkin takutnya dihadapin berdua, insya Allah jadi lebih ringan, lebih mudah. Oh, ini ternyata ada pertanyaan terakhir nih, ada dari @tere Ananda. Oh ini sebetulnya, tapi kalau misalnya mau dilihat dari 19 jam itu, siapa yang lebih panikan, siapa yang lebih tenang? Sebetulnya panik sih enggak ya? Panik kita kayaknya udah nggak ada waktu untuk panik ya, gitu. Aku juga kalau dibilang panik nggak panik, tapi kayak udah sangat fokus dengan kontraksi, dengan persalinan itu sendiri. Jadi udah masuk ke zone persalinan gitu. Jadi kalau panik sih, Cass juga kayaknya nggak panik, nggak. Mungkin at one point bukan panik sih, tapi kayak sempet kayak mikir, wow, my wife biasanya strong woman and right now she's in so much pain. Gue jadi khawatir, like I was like I don't want to lose her. Di situ sih, di titik itu yang pas jam 6 pagi, gue benar-benar ya kayak, aduh, I don't want to lose her. Di saat itu sih, karena dia kesakitan banget, dan biasanya Rianti itu kayak, aduh, nggak takut disuntik. Kan kalau aku kan ini kan bayi tabung ya, jadi kalau IVF kan banyak suntikan dan lain-lain. Biasanya aku nggak terlalu takut atau sakit, tapi ya memang kontraksi nggak bisa dibandingkan sih dengan yang lain. Tapi itu nggak terbayangkan ya, nggak terbayangkan. Another point yang penting banget adalah debriefing. Jadi setelah debrief. Jadi debrief dulu disampaikan. Iya, debrief. Setelah kita sudah melewati persalinan itu kan kayak high intensity, high adrenaline kan, high emotion. Penting banget untuk kita diskusikan dengan pasangan. Jadi waktu di rumah sakit kita ngomongin supaya tidak terjadi trauma. Jadi kayak perasaan kamu waktu itu gimana sih? Terus ya Tuhan gitu kan, bisa ya 19 jam, thank God Kara Rose nggak apa-apa gitu. Kamu waktu itu khawatir nggak? Kamu gini nggak? Jadi setelah kita melewati, kita udah pulang ke rumah, kita ngobrol gitu. Jadi kita coba breakdown momen per momen, dan itu untuk rilis lagi, untuk lepaskan. Dan ternyata baca di buku juga kebanyakan ayah-ayah juga go through a lot of that, karena mereka nggak bisa bicara tentang emotionnya atau debrief. They carry a lot of pain from that moment juga, nge-witness istrinya seperti itu, going through that pain. Jadi buat para ayah yang selalu kan strong gitu kan, tapi laki-laki juga kan melihat istrinya seperti itu kan, mungkin kadang-kadang bisa ada trauma atau bisa ada perasaan yang sebelumnya dia belum merasakan gitu. Jadi penting untuk dibicarakan, dilepaskan, dan disyukurin, bisa untuk berdoa bareng dan lain-lain. Itu penting banget kalau menurut aku. Nah, kalau gitu nih ada satu lagi terakhir pertanyaan dari Nindya Rahmani.
itu kan tadi juga sempat cerita kalau ketubannya pecah dini, Yes. terus proses pembukaan lama, dan akhirnya juga Kara harus masuk dulu ke NICU dulu gitu. Iya. Itu kan stressful ya, seperti tadi juga Rianti Betul. bilang intens gitu. Nah, biasanya kalau stres itu nanti masalahnya di menyusuinya yang kurang Iya. lancar atau apa. Sebenarnya tadi kan juga Kas bilang aku dari mulai sebelum persalinan udah baca buku Ayah Asi segala. Hai Mas Iya. Sogi dan teman-teman. Aku jadi Bagus menyapa banget. para Ayah Asi. Itu gimana sih apa yang dilakukan Rianti dan Kas pada saat itu? Pada saat awal-awal menyusui segala, nggak bisa IMD segala itu. Jadi Kak selalu membuat situasi untuk menjadi kondusif buat aku. Jadi yang penting aku nyaman, karena ASI lancar kalau ibunya nyaman. Betul, kan. senang. Jadi iya, jadi apa yang aku Senang. suka, makanan yang aku suka, misalnya aku harus dipijat, what is it, endorphin, serotonin Endorphin massage gitu kan. Wow. Terus apa aja gitu kan yang pokoknya fokusnya Kas adalah membuat aku happy pada saat itu. Dan gue baca buku Ayah Asi itu, gue juga belajar kayak there's the plan and there's The reality. So Iya. gue juga belajar dari situ kayak nggak sesuai plan, ya we have to Make a new plan, make gitu. a new Cari plan, cara, make a, cari cara. make Iya. a new Cari cara, reality. oke. Kalau misalnya nggak bisa IMD, jangan kaku. Ya. What do I do now? Ya. Is it gonna be okay? Mungkin kalau cowok kan worknya kayak gitu kan, ada plan harus dijalanin. Tapi gue di saat itu gue bilang, oke, nggak bisa. I trust you God. Dan di situ Rianti hari pertama belum ketemu nangis. Terus nih. Iya. And then tapi kan susternya langsung bilang, jangan terlalu sedih ya Bu, karena Nanti asinya Malah jadi nggak asinya nggak keluar. keluar. Saya cuma bilang ya quote aja sih. No, you will overflow like milk and honey. Iya. Pasti Dia akan kasih. banyak. Dan Yakin di situ, aja. Iya, yakin. kasih ayat, terus dia Yakin. kita doa, terus berserah. Dan benar. Iya, dan hal-hal simpel seperti kita nonton Netflix gitu. Jadi di rumah sakit kita nonton kayak series yang kita suka. Jadi itu jadi Iya. Tapi kalau playlist udah beda lagi ya. Kalau playlist udah ini beda, udah. Playlist udah dihempas yang itu. udah untuk orang-orang lain. Bisa dicari Spotify kalau perlu. Kita baby playlist. Nanti aku pengen tahu juga jadi playlist Spotify-nya Iya. itu apa aja kayaknya perlu di-share juga ya Bang Komdas. Nanti saya share. Iya. Oke. Berarti ini benar banget kalau misalnya tadi ibu pasti bisa, ayah juga pasti bisa semangat gitu. Tapi Yes. kapan-kapan kita bisa kumparan mam bisa banget nih kalau mau ngobrolin ayah asi, ada ayah asi baru nih Kas. Setuju ya, Rianti ya? Setuju banget. Ada thank you banget. Ini Thank you. kita ngobrolnya udah seru banget. Terima kasih juga buat komunitas kumparan mam yang udah mengirim pertanyaan. Maaf banget belum semua pertanyaannya bisa kita jawab. Tapi kayaknya dari hasil obrolannya Rianti sama Kas nih, kita udah dapat banyak banget insight dan ide ya. Aku mikir kenapa ya waktu aku melahirkan dulu nggak dibikinin playlist sama Pak suami. Nanti pas pulang akan aku bahas, aku tanyakan. Mungkin dia akan jawab waktu itu belum ada Spotify darling. Iya benar. Ya, Harus download suaminya, satu-satu. Iya capek pakai. Tapi sekarang udah seneng banget. Nah sekarang nih Kas dan Rianti, kalau ada kelas cerdas, ada satu yang juga seru banget di setiap akhir kelas cerdas. Itu kita ada sesi yang ditunggu-tunggu yaitu kocokan arisan. Jadi kita akan ngocok arisan. Kita arisan ini nanti akan ada roda namanya di sini. Udah keluar belum? Oh belum ya. Jadi kita akan ada nama-nama peserta arisan yang sudah ikut arisan Kumparan Mam di IG Kumparan Mam bulan Maret. Itu nama-namanya sudah akan kita masukkan dalam roda putaran. Nanti rodanya berputar. Aku minta tolong Rianti dan Kas. Nanti pada saat rodanya berputar, nanti Rianti sama Kas yang bilang stop supaya nanti akan stop di nama yang terpilih. Nah, nama yang keluar itu nanti boleh memilih satu dari 3 hadiah yang sudah tersedia. Ada 1 box baby kreatif, 1 unit bouncer baby, dan juga ada voucher belanja online senilai Rp1.000.000. Jadi hadiahnya boleh milih mau yang mana gitu. Oke. Nah, sekali lagi nama-nama yang masuk dalam kocokan kali ini adalah komunitas Kumparan Mam yang sudah ikut arisan bulanan bulan Maret di Instagram Kumparan Mam. Mereka menjawab apa momen berkesan Anda ketika menghadapi persalinan. Nah, di kolom ini gampang banget kan, jadi tinggal jawab. Sekarang nanti kita putar undiannya.
sebanyak 3 kali. Yang pertama mungkin Rianti yang bilang stop. Oke. Yang kedua nanti Kas yang bilang stop. Gitu ya. Oke. Nah ini Baiklah. udah keluar. Rodanya sudah keluar. Oke, sudah siap kita putar. 1, Siap. 2, 3. Stop. Stop. Rianti sudah bilang stop. Namanya sudah keluar. Oke, kita lihat ya. Semoga beruntung, Mam. Ini udah keluar namanya Rosi. Roshisi. Nah, selamat pada Roshisi. @Roshisi, kamu jadi Roshisi. pemenang pertama. Nah, sekarang nih, gimana kalau pemenangnya kita invite juga? Yes. Kita invite biar bergabung. Roshisi. Bisa di-invite atau enggak nih? Halo? Aduh, ini biasanya kalau komunitas kumparan mam biasanya sama nih sibuknya nih. Mungkin nggak ada opung, lagi nggak ada opung. Nggak di lagi rumahnya. opung. Aduh, opung penyelamat, opung. Ini nggak Mama. bisa di-invite? Belum bisa di-invite. Aduh. Kalau gitu aku minta tolong Rianti deh pilihin Yes. hadiah Boleh. apa untuk Roshisi kali ini. Jadi sorry bisa dijelasin lagi hadiahnya ada apa? Ada bouncer. Hadiahnya ada bouncer, ada baby creative box, sama ada voucher belanja online 1 juta rupiah. Jadi bisa pilih mau beli apa ya? Aku pilih voucher online. Ini ibu-ibu banget ya, banyak yang harus dibeli. Yes. Banyak yang harus dibeli. Oke, selamat Rosi, walaupun nggak join, tapi kamu sudah dapat nih, Kara Ros. voucher Aduh, belanja hai, online selama 1 juta rupiah. Halo. Selamat ya, jadi nanti tinggal kirim, admin Kumparan Mam akan DM kamu untuk pengambilan hadiahnya. Yes. Selanjutnya kita langsung putar yang kedua, berarti aku minta tolong Kara atau Kas ya. Kalau Kara udah muncul, aku langsung beralih. Kita siap-siap putar yang kedua. 1, 2, 3. Stop. Stop. Kara udah bilang stop. Look at that, baby. Kita lihat yang kedua. Oh, ini huruf R lagi nih. Selamat kepada Rohmalia Adityasari karena mendapatkan hadiah. Yes. Hadiahnya berarti yang kedua, ini langsung muncul atau dipilih sama Kas? Oke. Oh, itu dia. Hai, congratulations. Congratulations, Oke. selamat ya. Tapi kamu jadinya pilihannya tinggal 2. Selamat ya. Sorry ya. Jadi kita jadi halo. Jadi Halo Karyanti. Senangnya. Nah, sekarang berarti tinggal ada 2 nih hadiahnya yang dipilih, ada baby bouncer sama ada baby box kreatif. Kamu mau yang mana? Apa ya? Apa aja sih? Baby box boleh. Baby box kreatif ya. Oke, berarti selamat pada Rohmalia Adityasa karena sudah mendapatkan hadiah baby box kreatif. Yeay. Terima kasih banget. Berarti dari tadi dengerin juga nggak? Ikutin juga nggak obrolannya? Ikutin dari awal. Thank you banget. Thank you. Jangan lupa ikutin lagi, ajak teman-temannya juga ikutan grupnya komunitas teman Kumparan Mam ya. Supaya bisa dapat giveaway lagi. Oke, thank you banget. Bye. Thank you so much. Selamat ya. Hai, Auntie. Bye, Auntie. Bye. Nah, berarti sekarang yang ketiga, ini untuk mendapatkan hadiah baby bouncer, tinggal kita putar lagi. Nih aku nggak tahu nih, yang mau menghentikan berarti Kara nih. Kara siap-siap ya Kara ya. Oke, you ready, baby? Oke. Kara siap ya, 1, 2, 3. One. Stop. Stop. udah mau ini. Oke, kita lihat namanya. Untuk Dinda, Dinda. Dinda siapa ya? Jadi ingat lagu Dinda. Ya, itu udah lama Dinda banget. LT ya. Itu playlist lama. Oh iya, maaf ya. Itu waktu Rianti masih Lawas. Enggak dong. Untuk @Dinda ALT berhasil memenangkan hadiah baby bouncer. Selamat, udah 3 Oh, nice. Lumayan banget hari Lumayan ini, jadi nggak usah banget. siap-siap. Aduh. Oke, kalau gitu selamat buat 3 pemenang beruntung arisan kumparan 6 bulan Maret. Semoga semua hadiahnya bisa berguna buat ayah, ibu maupun si kecil. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa
kirim data dirinya ke DM Instagram @kumparanmam supaya bisa proses dapat hadiahnya. Nah, kita nggak kerasa nih udah berapa, kayaknya udah lebih dari 40 menit kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita akhiri kelas cerdas kumparan mam yang kali ini, aku minta ke Rianti sama kasih tips dan trik supaya orang tua bisa tetap kompak, ayah dan ibu bisa tetap kompak menghadapi persalinan si kecil. Singkat aja pokoknya apa nih tipsnya yang paling nendang supaya suami istri bisa tetap kompak menghadapi persalinan? Komunikasi terus, itu yang paling penting. Terus komunikasi. Komunikasi Apa yang kita rasakan jangan dipendam, komunikasikan kepada pasangan. Terus, Romeo? Iya, komunikasi, dengerin. Ya, tuh. Maksud suami Ya, ini komunikasi tapi harus istri yang dengerin. komunikasi, Dengerin suami dan yang dengerin mengerti. ya. itu biasanya kalau udah dengerin terus dalam tanda kurung paham kan ya. Iya. Oke, kalau gitu thank you banget. Thank you Kak so Priyanti. Thank you much. banget Kara. Thank you, Bye. Mbak. Bye. Thank you banget. Thank Jangan you lupa sampai semuanya. ketemu Thank you lagi. semuanya. Bye. Nah, Mom, sekarang kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih sekali lagi buat seluruhnya Mom, calon ayah, calon ibu, maupun yang sudah punya anak yang sudah mengikuti kelas cerdas Kumparan Mam edisi kedua hari ini. Jangan lupa pantau terus Instagram Kumparan Mam untuk ikut arisan Kumparan Mam bulan April alias bulan depan. Kita akan ketemu lagi setiap tanggal 20 di kelas cerdas dengan lebih banyak hadiah menarik dengan bintang tamu yang juga gak kalah insightful-nya dengan pasangan kita hari ini. Saya juga kembali reminder, jangan lupa gabung di grup komunitas teman Kumparan Mam supaya bisa dapat banyak update info-info menarik tentang dunia parenting maupun motherhood dan ikutan banyak giveaway. Kali ini nih, setelah ini di grup Kumparan Mam akan ada giveaway dengan saldo digital total Rp200.000 untuk 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan seputar obrolan kita di kelas cerdas kali ini. Nah, Mam, jangan lupa sekali lagi gabung di grup komunitas teman Kumparan Mam di link yang sudah dipin oleh tim Kumparan Mam. Gitu. Baiklah, sekarang sudah sampai di ujung acara. Saya Prameswari Sugiri, Chief of Kumparan Mam, pamit undur diri. Sampai ketemu di program kelas cerdas Kumparan Mam episode berikutnya. Dan jangan lupa tetap sehat, tetap semangat dengan semangatnya Kumparan Mam. Semangat ibu pasti bisa. Bye.